Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Salam sehat semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri, sama-sama kita akan menyembah Tuhan. Lebih dalamku menyembah. Haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk kami datang menaikkan pujian kami kepada-Mu Tuhan, menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, sungguh besar kasih setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Mari kita angkat suara kita kepada Tuhan, kita sembah Dia. Oh, haleluya. Lebih dalam lagi kami menyembah
Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus, kami muliakan, kami agungkan Engkau, kami sembah Engkau Yesus. Oh, haleluya, terpujilah namamu, terpujilah namamu Yesus, namamu yang layak kami tinggikan, namamu yang layak kami sembah. Oh, Yesusku sungguh ajaib, namamu berkuasa. Haleluya, oh haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, Yesusku penolong yang ajaib. Haleluya, terima kasih, Kau sungguh luar biasa. Haleluya, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami sembah, kami sembah. Segala pujian, segala hormat bagimu Yesus. Terima kasih Engkau penolongku. Haleluya, oh Yesus, terima kasih. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Yesus, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan sekali lagi katakan, kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau bersorak kepadamu Tuhan, sorak kemenangan yang daripadamu Tuhan, yang Kau berikan bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami muliakan Tuhan.
Sungguh nama-Mu luar biasa. Sungguh nama-Mu besar Tuhan. Engkau Allah yang sudah menjadi juru selamat kami, menyelamatkan kami, menebus dosa kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka cita pagi hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Dan biarlah setiap pujian yang akan kami naikkan kepadamu, setiap penyembahan yang akan kami naikkan kepadamu Tuhan, biar kiranya hari ini adalah hari yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan setiap hati kami, pikiran kami Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, agar kami layak untuk kami memberikan persembahan yang terbaik kepadamu. Dan juga layak untuk kami bisa menerima berkat-berkat-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami pagi hari ini untuk kami bersama-sama beribadah kepadamu. Berkati jemaat-Mu yang beribadah secara online di rumah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menaikkan doa ucapan syukur kami kepadamu. Semua jemaat yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi, salam sehat semua dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Dan shalom, selamat bergabung buat Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online di rumah. Selamat beribadah dan puji Tuhan, kita semua siap untuk memuji Tuhan. Dan sebelum kita akan memuji Tuhan kembali, kita akan melihat pengumuman untuk sepanjang minggu ini. Ya. Pengumuman ibadah raya Minggu 3 Oktober 2021. Ibadah raya minggu depan, Minggu 10 Oktober 2021, on-site di gereja dan online. Yang pertama pukul 7 ibadah umum, yang kedua pukul 10 ibadah umum, yang ketiga pukul 4 sore ibadah youth dan teens dengan protokol kesehatan yang ketat. Info Gereja Anak Hosana Kids setiap hari Minggu pukul 11, online di YouTube GPDI Hosana Bandung dan Facebook GPDI Hosana Family Bandung. Doa Wanita Wilayah Timur, Selasa 5 Oktober 2021, on-site di gereja jam 10 pagi. Doa Wanita Wilayah Barat, Selasa 5 Oktober 2021, jam 2 siang, di Rumah Ibu Pesta, Jalan Linggawastu, Taman Sari. Rabu Komsel dan berdoa online seluruh jemaat 6 Oktober 2021 melalui aplikasi Zoom jam 7 malam. Kapasitas Zoom 350 peserta. Persembahan dana-dana gereja via scan QR Code di bawah ini. Silakan di-scan sesuai kebutuhan. Persembahan atau kas operasional gereja, persembahan pembangunan gereja, persembahan diakonia, atau rekening bank dana-dana gereja, transfer tanpa scan QR Code. Yang pertama kas gereja atau operasional melalui Bank BCA, yang kedua pembangunan gereja melalui Bank BCA dan Mandiri, yang ketiga perpuluhan melalui Bank Mandiri dan BCA dengan nomor-nomor rekening yang sudah tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Bapak Saudara, saudara kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Kami mau bersuka cita Tuhan bagi hari ini untuk setiap kebaikan-Mu. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kata Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus,
jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana bagi Tuhan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku dikatakan Hosana bagi Tuhan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Jemaat saja katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, oh sekali lagi katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya, haleluya, haleluya. Berapa banyak Bapak Saudara yang mengalami kebaikan Tuhan? Haleluya. Kita semua boleh mengalami kebaikan Tuhan. Boleh berikan kiri kanan saudara salam. Tuhan Yesus itu sungguh baik. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Kita boleh mengalami kebaikan Tuhan dan menjadikan kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala hal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang. Haleluya. Sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama angkat kedua tangan kita katakan haleluya. Kibarkanlah pajinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Sama-sama katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari, katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah
gerejanya, kita lebih katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Jemaat Tuhan, sekali lagi berikan sorak-sorak yang paling meriah. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian saya dan Bapak Ibu Saudara, kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Sekali lagi katakan, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Yeay! Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Boleh lihat muka kiri kanan Bapak Ibu Saudaraku, semuanya bersuka cita. Haleluya. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah ditebus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku.
masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Sama-sama jemaat kita bangkit berdiri. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kami serahkan kepada hamba-Mu. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami berterima kasih Tuhan. Kami memiliki Engkau sebagai penebus kami yang membayar lunas hutang dosa kami. Kami berterima kasih buat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Sebab itu kami datang pagi ini untuk menyembah Engkau. Kami datang untuk bersyukur kepada Tuhan. Kami datang memuji Engkau sebab besar setia-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Kami yakin Engkau memberkati kami. Engkau memulihkan kami. Engkau menyembuhkan kami. Kehadiran kami diberkati oleh Tuhan.
bahkan jemaatmu yang ada di rumah masing-masing, atau yang lain yang mengikuti ibadah kami secara online, mereka juga diberkati Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Siapkan hati kami oleh kekuatan Roh Kudus mencengkeram kami. Kuasai kami dalam mendengar firman-Mu, sehingga semua kami tidak ada yang terlewatkan, tapi dilawat oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, shalom. Belum konsennya. Shalom. Iya, baru kedengaran. Shalom yang di atas. Shalom juga buat di rumah. Shalom yang kita tahu artinya damai sejahtera. Ketika saya lepaskan damai sejahtera buat saudara, dan saudara juga lepaskan damai sejahtera buat saya, semua kita penuh dengan damai sejahtera. Puji Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang keempat. Kita baca ayat yang ke-23. Amsal pasal 4. Kalau sudah dapat, saudara katakan apa? Iya. Kita mau belajar apa kata firman Tuhan dalam Amsal pasal yang keempat. Kita akan baca ayat yang ke-23. Sama-sama kita baca dengan suara yang keras. Saudara, selalu saya kasih tahu, firman itu berkuasa. Ketika kita mendapat rema firman Tuhan dan kita katakan amin, artinya kita imani kuasa firman itu bekerja dalam hidup kita. Sebab itu antusias membaca firman Tuhan, antusias mendengar firman Tuhan. Amenkan setiap rema yang kita dapat. Sama artinya dengan kita berkata, firman itu pasti terjadi dalam hidupku. Sebab kata amin itu pasti. Jangan seperti cucu saya. Apa sih arti kata amin? Selesai, boleh makan. Tapi arti kata amin pasti itu terjadi. Kita baca dengan suara yang keras pasal 4, 23. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, saya berdoa dan berharap saudara membacanya. Biarlah ayat ini seperti api yang membakar hati kita. Ucapkan dengan sungguh-sungguh dan kita berkata kepada diri kita sendiri. Sekali lagi dengan titik koma, intonasi yang benar, remakan dengan sungguh. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Baris terakhir sekali lagi, karena 2, 3. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, karena dari situlah terpancar kehidupan. Katakan apa? Amin. Silakan duduk. Sering kita baca ayat ini saudara, bahkan mungkin kita sudah hafal atau mungkin ada hiasan dinding di rumah saudara, di ruang tamu saudara. Jagalah hatimu. Alkitab terjemahan yang lama sekali, Alkitab dari nenek moyang kita, orang tua saya saudara, artinya pembacaannya begini. Peliharalah hatimu lebih dari yang patut dipelihara. Ya, Alkitab yang lama, bukan yang sekarang. Peliharalah hatimu lebih dari yang apapun yang patut dipelihara. Berarti masalah hati ini serius. Bilang serius. Masalah hati ini penting. Bilang penting.
Katakan ke kiri kanan saudara, masalah hati itu penting kawan, bilang, ayo. Ayat firman Tuhan tidak berkata, jagalah hartamu, jagalah rumahmu, jagalah mobilmu, jagalah kambing domba sapimu. Enggak dibilang jagalah uangmu, enggak. Saudara, karena kita enggak bisa jaga diri kita. Harta, uang, semua fasilitas kita enggak bisa jaga. Itu bagian Tuhan. Bagian Tuhan, kita nggak bisa jaga. Kalau kita sehat hari ini bukan karena kita pinter jaga, walau kita mungkin protokol kesehatan yang ketat, kita hati-hati. Tapi ingat, kalau kita masih sehat sampai hari ini karena perlindungan Tuhan. Benar seperti Mazmur 127 katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun kota, sia-sia usaha orang membangunnya. Dan jikalau bukan Tuhan mengawal kota, mengawal rumah kita, mengawal hidup kita, sia-sia para pengawal berjaga-jaga. Bahkan saudara dikatakan oleh firman Tuhan, mereka duduk-duduk sampai jauh malam, sia-sia usaha kita. Tapi kalau Tuhan perlindungan kita, dalam Mazmur 121 katakan, penjagamu tidak pernah terlelap, tidak tertidur penjaga saudara dan saya. Waktu saya pulang ke Medan beberapa tahun yang lalu, saya naik becak dengan kakak saya, kami lewat Jalan Tamrin. Kalau saudara tahu Jalan Tamrin itu gelap kalau malam, karena di sebelah kanan kalau kita dari Jalan Bali itu kuburan Muslim, dan sebelah kiri itu sekolah Metodis. Jadi kalau jalan itu sepi, dan malam itu kami naik beca dengan kakak saya, saudara mau ke Jalan Sumatera. Biasa Jalan Sumatera itu kan tempat kuliner malam. Jadi waktu kami lewat, saudara, naiklah seorang laki-laki yang tinggi besar dan duduk di depan kami. Kan saudara tahu becak Medan boleh berapa orang ya? Bapak Roni, boleh boncengan saudara, 5 orang bisa. Nah, kami duduk berdua dan besar becaknya, dia naik di sini dan dia duduk jongkok di depan. Dia katakan kepada saya, Amoy, kasih dompetmu, Amoy. Keras dia teriak, ayo Amoy. Dia tarik saya dari bawah dan pisaunya itu seperti pedang panjang itu ada di leher saya. Dompet itu ada di sini, karena saya nggak bawa dompet besar karena bukan mau kemana, saudara, saya begini dompet itu. Dan saudara, kakak saya juga sama, dia pegang tas kecil. Dan itu orang, saudara, dia duduk di situ, dia todongkan itu pedangnya ke leher saya. Dia berkata, Amoy cepat, kalau enggak kubunuh kau. Cepat serahkan dompetmu, serahkan uangmu. Kebetulan kakak saya pakai kalung dan liontinya berlian. Cepat, saudara, di situasi seperti itu sepi, di sebelah kuburan dan di sebelah sekolah SMA Metodis, dan itu enggak ada orang. Secara manusia kalau dia tusuk leher saya, habislah saya. Atau dia tarik kalung kakak saya, atau dia rampas, dia ambil, gampang. Tapi dia cuma teriak, ayo serahkan. Kalau saya bilang bodoh, itu pencuri, penodong yang bodoh. Tapi memang penodong semua bodoh ya. Nah, saudara, kan dia bisa ambil begini, betul nggak? Itu di kapit saya begini, saudara. Tapi dia teriak itu agak cukup berapa menit lah. Dan saya dalam kondisi yang ketakutan secara manusia, kakak saya, saudara mau panggil siapa? Nggak ada siapa-siapa. Mau panggil siapa? Nggak ada yang dengar, saudara. Tetapi kami hanya berteriak, Yesus tolong, Yesus tolong. Saya ingat saya 2 kali berteriak, Yesus tolong. Kakak saya berteriak, darah Yesus berkuasa. Saya melatih anak saya, cucu saya, kalau kaget panggil nama Yesus. Kalau takut atau mau nyebrang, darah Yesus. Sebab itu perlindungan kita.
Dan pada waktu kami berteriak, Yesus tolong saudara, entah bagaimana dia seperti ada rasa ketakutan. Dan di belakang kami ada mobil, gak tahu dari mana datang mobil itu dan menyorot. Roh takut Tuhan taruh di hatinya dan dia loncat seketika dan kami menoleh saudara. Si tukang becak belum berani jalan, tukang becaknya seperti kaku. Seperti tukang becaknya seperti terkesima takut. Saudara tahu dia loncat dan kami lihat lari sekencangnya ke kuburan. Seperti ada yang mengejar dia. Itulah saudara, kita nggak bisa jaga diri kita. Mau sebaik apapun, seaman apapun. Tapi ingat, kita nggak bisa jaga diri kita. Tapi ada Yesus tidak terlelap, tidak tertidur. Penjaga saudara dan saya. Haleluya. Luar biasa. Itu sebabnya saudara, bahagian Tuhan menjaga kita, melindungi kita. Sebab itu saudara enggak perlu takut, enggak perlu khawatir. Selama saudara libatkan Tuhan dalam hidupmu, Dia tidak terlelap, tidak tertidur, menjaga saudara siang dan malam. Itu Allah kita. Tapi hati kita, itu bagian kita menjaganya. Bagian saya, bagian saudara. Kenapa? Kalau hati kita terganggu hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hati kita terganggu hubungan kita dengan sesama. Entahkah itu dalam rumah tangga, dalam usaha, dan semua hati ini terganggu. Semua terganggu Bapak Ibu, dan lebih-lebih lagi kalau hati kita terganggu, hubungan dengan Tuhan terganggu, sulit menikmati hadirat Tuhan. Sulit menikmati lawatan Tuhan, sulit menikmati kemuliaan Tuhan, kering Bapak Ibu Saudara. Dan kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Sebab itu betapa penting firman Tuhan berkata, jaga hati, pelihara lebih dari apapun yang patut kita peliharakan. Kenapa? Karena ayat ini jelas berkata dalam Alkitab yang lama, karena dari dalam hati ini, hati yang terjaga dengan baik, hati yang terpelihara dengan baik, dari dalamnya akan terpancar mata air hidup. Nah saudara, kalau mata air hidup itu ada dalam saya, ada dalam saudara, maka percayalah mata air hidup itu akan mengalirkan kehidupan, bukan kematian. Doa kita, doa yang diberkati Tuhan. Saudara, mari kita menjaga hati kita. Jangan sampai hati kita terganggu sehingga keruh mata airnya. Kalau saudara baca di dalam Injil Matius, saudara di sana dijelaskan pasal 15 bahwa semua itu berawal dari hati. Apa yang ada dalam hati keluar lewat mulut, kenajisan, kejahatan, percabulan, dusta, semua berawal dari hati. Entahkah hal yang baik yang kita lakukan, yang buruk itu berawal dari hati. Tapi saya berharap, saya berdoa, semua kita jemaat Hosana memiliki hati yang baik. Sebab ditentukan oleh hati kita. Dan saudara, hati kita terganggu biasanya dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Hati-hati. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu sangat mempengaruhi kita. Tapi pagi ini saya mau belajar satu hal saudara, setelah saya mengalami sakit hampir 2 bulan ini. Saya pegang meja begini, meja makan saudara. Nah, saya mau pergi ke besan saya. Saya bilang suaminya baru meninggal, besan saya yang pria baru meninggal, papanya Lucy, saya mau ke rumahnya saudara. Dan saya pegang, tiba-tiba saya berdiri begini, saya enggak tahu
sakit sekali dan saya nggak bisa bernafas. Saya tidak tahu kenapa itu. Dan saudara, saya pergi juga, saya pikir mungkin cuman otot. Kemudian saya pulang sakit. Sedikit saya bergeser, saudara. Wow, waktu saya mengalami kanker ganas yang begitu menyakitkan luar biasa. Sampai saya tidak pernah mengerang seperti itu. Anak saya Copin duduk di sebelah saya. Dia ikut menangis melihat saya. Dan saya bilang, Yesus tolong. Bergerak sedikit, Yesus tolong, sakit sekali. Anak saya ikut nangis, saudara. Waktu seperti kondisi itu, hati kita bisa terganggu. Jangan-jangan ada kanker lagi ya. Jangan-jangan kanker lagi di tulang saya. Jangan-jangan itu lumrah orang berpikir seperti itu. Mulai saudara, hati saya mulai terganggu. Mulai bukan lagi mata air hidup. Mulai mata air saya keruh. Gak ada lagi damai sejahtera. Gak ada lagi sukacita. Saya panggil anak saya Copin. Saya berpikir begini, kalaulah penyakit ini berkepanjangan, aduh kasihan anak saya, kasihan orang yang mengurus saya. Rasanya gak bisa seperti itu. Copin, kalau Copin masih sayang mama, pasti dia masih sayang. Saudara, saya ngomong, Copin mau mama umur panjang nakku, doakan supaya mama sembuh. Tapi kalau memang penyakit ini menyusahkan, berdoa, serahkan sama Tuhan. Anak saya nangis, ini ada, dia nangis. Saudara, hati kita di dalam Mazmur pasal 27 ayat 9 katakan, minyak dan wangi-wangian itu menyukakan hati, tapi penderitaan merobek jiwa. Ternyata hati kita gampang robek, Bapak Ibu Saudara. Hati kita sensitif, siapapun dia, sekaliber siapapun, gembala, pendeta siapapun, gak ada yang imun. Gak ada yang punya hati tembok, semua punya perasaan. Kalau dia terganggu, dia bisa terluka. Dan di situasi seperti itu, saudara, apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan, saudara? Seandainya saudara ada di posisi saya, apa yang kita lakukan? Panikkah? Gelisahkah, saudara? Dan pada waktu itu saya pergi ke dokter tulang yang biasa. Saya datang, saudara, karena kami kliniknya di situ, ya ke situ. Dokter tulang bilang ronsen. Sesudah ronsen, saudara, saya nggak bisa baca, Bu. Kalau patah atau lutut itu saya. Tapi kalau penyakit ibu harus spesialis di atas saya, yaitu ortopedi spine, khusus tulang punggung. Dan pergilah kami ke rumah sakit, saudara, di Sentosa. Dokternya bilang ini harus di MRI. Baru kita bisa baca, sebab ini disinyalir di sini ada patah dan ada retak-retak. Saudara bisa bayangkan mendengar berita seperti itu. Dan sakitnya luar biasa. Anak saya, saudara, hubungin lagi yang lain yang bisa minta tolong karena ini MRI-nya berapa hari kemudian. Dan setelah di MRI, saudara, diberitahu ini ada gepeng di atas. Ini bekas patah. Dan ini ada bekas retak, bekas patah. Saya bingung kapan saya patah, kapan saya retak, saya tidak tahu. Tapi dia berkata, tapi hasilnya, hasil MRI-nya ini, retaknya sama patahnya sudah oke. Saya nggak mau lawan dokter. Saya nggak mau berargumen. Mungkin saja waktu saya angkat itu patah atau retak. Tapi karena Tuhan menjamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Dokter katakan sekarang sudah oke. Kok diam?
Kelihatan, kita nggak bisa bohong. Di MRI jelas kelihatan. Di situ ada bekas retak, di situ ada bekas patah. Kapan saya tidak tahu. Tapi saudara, ketika hati kita tidak mau terganggu, hati kita mau tetap fokus kepada Tuhan, maka dari dalamnya akan terpancar mata air hidup. Maka doa kita, doa bukan lagi Tuhan tolong saya, tidak. Doa yang keluar bagaikan dari mata air yang hidup. Doa saudara hidup, yang saudara ucapkan doa nubuatan. Apa yang kita doakan kita aminkan, dan itu terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya jaga hati kita saudara. Saya belajar sejak saya sakit 2 bulan ini saudara. Saya tidak ibadah hampir 5 minggu. Dan 2 minggu kemarin Bapak Gembala bilang layani, saya bilang lihat besok. Tapi saya berdiri begini gak kuat, cekot gak tahan. Diterapi puji Tuhan hari ini. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kemampuan. Berdiri lama tadi pagi tidak ada cekot-cekot. Saya tahu karena Tuhan sudah menjamah saya. Haleluya. Dari dalamnya terpancar mata air hidup. Selama saya sakit, saya pelajari ayat ini dengan benar. Dan mulai saya ingat-ingat pelajaran waktu saya ikut School of Prayer di mana itu? Salatiga ke atas. Saudara, ada 2 guru yang mengajar kami. Satu Stephen Agustinus. Dia katakan semua bersumber dari hati. Dan saya mulai ingat, saya mulai pelajari buku-buku saya dulu. Saya mulai ingat-ingat. Semua berdasarkan hati. Kalau hati kita tetap ada mata air hidup, doamu itu seperti doa nubuatan. Saudara, apa yang kita percayai? Saudara, mulai saya merubah doa saya. Kami bangun pada pagi hari Biston. Selama saya sakit saya tidak naik. Dan kami di bawah di kamar Bapak Gembala, saya tanya, Papi naik berdoa enggak dengan pengerja, dengan Kak Eli enggak? Kami berdoa. Saya mulai mengucapkan dengan iman. Karena saya sadar dari dalam ini ada mata air yang hidup. Kalau mata air yang hidup kemana dia keluar mengalir, di sana terjadi kehidupan. Kalau dalam hidup saudara ada mata air hidup itu, percaya di sana tidak ada kematian. Mungkin pandemi ini makin merajalela beberapa bulan terakhir ini. Tapi ingat, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Janjinya ya dan amin. Dia tidak pernah membatalkan janjinya. Sebab itu saudara percayai situasi sulit apapun, ketika ada mata air hidup, tidak ada ekonomi yang mati, tidak ada rumah tangga yang hancur, tidak ada anak-anak yang gagal. Semua menghasilkan sebab janji Tuhan ya dan amin. Mungkin ada masa kita masuk di kesukaran. Mungkin ada masuk seperti Sadrah, Mesa, Abednego. Masuk di dapur api, krisis datang. Tapi saya dengar kesaksian Bapak Daud. Saya dengar kesaksian saudara yang lain. Di masa yang sukar dan sulit, tetap ada jalan keluar di dalam Tuhan. Tetap ada pembelaan Tuhan. Luar biasa. Di akhir pandemi ini kami dipanggil, Karo kapan ada waktu? Ngapain nakku? Udah selesai rumah kami, pentahbisan, gunting pita. Selesai ibadah, Karo kami belum pulang, tunggu selesai kita makan. Kenapa nakku? Doakan kami ada mobil baru. Bukankah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Allah sanggup melakukan segala perkara, bahkan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Yang penting cek hati kita pagi ini. Cek hati kita. Adakah hati kita mata air yang hidup? Adakah hati kita masih punya mata air yang hidup? Atau di dalamnya sudah ada kesombongan? Atau di dalamnya sudah ada sakit hati?
atau di dalamnya sudah ada luka-luka batin, kepahitan, itu semua menghambat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sebab itu firman Tuhan katakan, Allah, sekali lagi Tuhan menolak orang yang sombong. Kita membaca ayatnya saudara, bagian-bagian terakhir firman Tuhan. Kita baca Amsal 16, kita baca Amsal 16. Kita baca ayat 18, sama-sama kita baca dengan suara yang keras 2. Boleh ditampilkan juga. Saudara, di dalam Amsal 16 kita membaca ayat yang ke-18, 2, 3. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara, Tuhan melihat hati kita. Apakah kita orang yang rendah hati? Firman Tuhan mencatat, orang yang rendah hati pasti diangkat oleh Tuhan. Tapi orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang tinggi hati, tunggu. Sehebat apapun saudara mengelola apa yang saudara punya, firman Tuhan bilang akan hancur dan akan jatuh. Tapi orang yang rendah hati, walau orang menghina kita, merendahkan kita, meremehkan kita, kami pun alami. Orang merendahkan kita, meremehkan kita, mencibir kepada kita. Kadang-kadang saudara, kita mendengar kalimat-kalimat yang membuat hati ini mulai gelisah. Tapi selama kita tetap hatinya benar di hadapan Tuhan, 1000 orang, bahasa saya selalu, 1000 orang mau menjatuhkan saudara, ada tangan Tuhan tetap mau mengangkat saudara. 1000 orang mau menyikut kita, 1000 orang mau menjatuhkan kita, memfitnah kita, mencelakakan kita. Selama hati kita benar di hadapan Tuhan, selama hati kita tetap ada mata air yang hidup, percayalah akan ada tangan Tuhan yang tetap menopang kita, membela kita. Sebab itu saudara, jaga hati kita. Biarlah kita belajar seperti Yesus di dalam Filipi pasal 2. Dia merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Dia merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Dan apa yang membuat kita mampu menjaga hati kita, walau hati kita seperti kertas, gampang luka, gampang robek. Saya mau beritahu saudara, jangan terpengaruh apa kata orang tentang kita. Berulang saya sampaikan. Jangan terpengaruh apa kata orang tentang saudara dan saya. Tapi ingat apa kata Tuhan tentang saudara dan saya. Engkau berharga di mataku dan mulia, sebab itu aku mengasihi engkau. Dan kalau Tuhan sendiri berkata kita berharga dan mulia, kalau Tuhan sendiri berkata dia mengasihi kita, abaikan apa kata orang, sebab pertolongan kita datang dari pihak Tuhan. Bisa saudara beri kemuliaan bagi Tuhan? Belajar seperti Yesus yang rendah hati. Jadi hina diolok. Tapi firman Tuhan katakan itu sebabnya dia diberikan nama di atas segala nama. Diangkat tinggi dari segalanya. Jelas firman Tuhan berkata, Allah melawan orang sombong. Tapi orang yang rendah hatilah yang akan diberkati Tuhan. Bagaimana kita menjaga hati kita? Enggak ada lain saudara. Penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Penuhi hati kita dengan hati yang suka menyembah Tuhan. Hati yang suka menyembah Tuhan.
hati yang suka meninggikan Tuhan, semakin kita tinggikan Tuhan, semakin kita muliakan Tuhan, maka semakin kita akan memiliki kepekaan untuk kita rendah hati. Saya mulai belajar, saudara, sejak 2 bulan ini saya mulai berkata, Tuhan, jemaat Hosana jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat Hosana jemaat yang kuat, jemaat Hosana jemaat yang berkemenangan, karena saya mau mengalirkan, saudara, mata air yang hidup itu, perkataan yang hidup kemana dia pergi, perubahan terjadi di sana. Sebab firman Tuhan katakan di Hezkiel, kemana saja sungai kembar itu mengalir, di sana terjadi kehidupan. Saya percaya kalau pagi ini kita mau membetulkan hati kita di hadapan Tuhan sebelum makan minum perjamuan kudus, saudara, maka dalam hatimu terpancar mata air hidup. Semua akan hidup, gak ada yang mati. Imanmu hidup, rumah tanggamu hidup, masa depanmu hidup, anak-anakmu hidup, ekonomimu hidup, kesehatanmu hidup. Itu janji Tuhan, bukan janji saya, bukan janji Bapak Daud yang bersaksi beberapa minggu yang lalu, tapi itu janji Tuhan. Bukan karena Bapak Andreas bilang Tuhan baik, bukan karena memang Tuhan baik. Pagi ini mari kita bawa hati kita kepada Tuhan, tinggikan saja nama Tuhan. Saya belajar sejak 2 bulan saya sakit, saudara. Saya ingat kembali pelajaran-pelajaran saya. Kita berdoa bukan pengemis, tapi doa kita doa mencipta. Doa mengucapkan sesuatu. Dan ketika kita ucapkan dengan hati yang sungguh percaya, maka apa yang kita doakan dan ucapkan itu terjadi dalam hidup kita. Sebab itu hati-hati untuk kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang sia-sia. Tuhan Yesus berkata bahwa kalimat yang sia-sia akan kita pertanggungjawabkan. Senggak enak, gak sukanya kita sama orang, entah sama anak siapapun, jangan keluarkan kata-kata yang sia-sia. Jangan bilang, aduh kamu bodoh, aduh kamu goblok, munafik lu. Jangan membuat orang terluka. Tapi ingat, kalau hati kita benar, yang saudara ucapkan, kalimatmu diberkati Tuhan. Kalimatku diberkati Tuhan. Kita akan berdoa, saudara. Mari kita seleksi, koreksi hati kita. Main musik boleh maju ke depan. Biar nama Tuhan ditinggikan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam seluruh aspek hidup kita. Maka kita akan melihat pembelaan Tuhan. Pemain musik boleh maju ke depan. Kita nyanyikan yang tadi. Kutinggikan Engkau Tuhan. Bawa hati kita hati yang menyembah. Pagi ini kita ada di rumah Tuhan. Bawa hati-hati yang memuji Tuhan. Bawa hati-hati yang menyembah Tuhan. Mari kita lepaskan semua keangkuhan yang mungkin kita enggak sadari. Kita tidak punya banyak waktu untuk menguraikan lebih jauh. Tapi waktu yang singkat mengingatkan kita. Miliki hati yang benar. Kita akan melihat mata air hidup mengalir dari hidup kita. Sungguh besar setiamu Tuhan. Kita bangkit berdiri. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
besar setiamu. Besar setia. Bawa hati yang menyembah, bawa hati yang mengagungkan Tuhan, bawa hati yang memuliakan Tuhan, bawa hati yang mengagungkan Tuhan. Amin. Hatimu sembah Dia. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Katakan ku tinggi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Amin. Roh dan kebenaran selamanya. Pelayan-pelayan perjamuan suci, tolong maju ke depan. Kita akan sama-sama layani perjamuan kudus. Dan sebelum kita makan minum, perjamuan ini yang berbicara kita bersekutu dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Mari kita koreksi hati kita. Firman Tuhan berkata, jangan kita berdosa, jangan kita bersalah ketika kita makan minum tubuh dan darah Yesus. Tapi mari kita mau bereskan hati kita. Kalau hati kita beres, maka kehidupan yang mengalir. Kalau hati kita tidak beres dan kita pelihara, maka kekacauanlah yang akan mengalir. Sebab itu mari kita bereskan hati kita. Kita berkata, bersihkan hatiku Tuhan, layakkan hatiku Tuhan, supaya kita layak masuk di dalam perjamuan kudus. Ketika kita makan minum tubuh dan darah Kristus, saudaraku, maka mengalir mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kehilangan pengharapan akan mendapatkan pengharapan di dalam Yesus. Dia sudah jadikan kita pemenang. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, refnya saja, dan kita akan masuk dalam doa. Kita mau bereskan hati kita di hadapan Tuhan, baik yang di rumah, baik juga yang ada di gereja. Mari sama-sama kita mau akui keberadaan kita. Kiranya Tuhan bersihkan, layakkan kita, sehingga ketika kita makan minum tubuh dan darahnya, mengalir mujizat dalam hidup kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Amin. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi, amin, segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sembah Dia, nama-nama sandara masih. Haleluya. Jamah hati kami Tuhan,
kuduskan hati kami, bersihkan batin kami. Kami layak karena darah-Mu, kami benar karena darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Nama-nama sandara mate. Yesus, Yesus, jamah batin kami Tuhan, jamah hati kami. Layaklah kami Tuhan, layaklah kami, layaklah Tuhan, menikmati kuasa-Mu yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Tiba saatnya Tuhan, kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kami memperingati pengorbanan-Mu dan kebangkitan-Mu yang luar biasa sampai kepada kenaikan-Mu ke sorga Tuhan. Engkau sudah lakukan sesuatu yang luar biasa untuk menyelamatkan kami umat-Mu. Sebab itu Tuhan, sebelum kami makan minum perjamuan ini, layakkan kami Tuhan. Kalau Engkau temukan ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam hati kami, ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami, bersihkan batin kami, sehingga hanya firman-Mu lah yang terus mengisi batin kami, sehingga kami layak makan minum tubuh dan darah-Mu. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang susah dihiburkan, yang tertutup jalan buka jalan, yang kehilangan pengharapan Engkau berikan pengharapan-Mu, sehingga mereka melihat masa depan yang cerah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau layakkan kami semua. Siapapun kami sadar kami tak bisa hidup tanpa Engkau. Jagai kami Tuhan, dan mampukan kami menjaga hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kuduskan roti dan anggur, kuduskan pelayan-pelayan-Mu, kuduskan kami semua. Dan kami layak masuk ke dalam perjamuan ini. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, kita terus nyanyikan pujian ini dari awal. Dan saudara akan dilayani dengan baik. Jadi jangan saudara ambil sendiri, tetapi saudara dilayani ya. Nanti dilayani hosti atau anggurnya diberi kepada saudara. Lalu kemudian cup anggur ini juga diberikan kepada saudara. Dan setelah saudara terima cupnya, saudara mulai buka pelan-pelan ya. Supaya setelah terbagi semua, sehingga kita cepat untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini. Yuk kita nyanyi dari awal. Yuk. Nanti yuk. Di atas ya. Belajar. Dari belakang ke depan. Dari depan ke belakang. Ya. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Amin. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Amin. Tiada kata yang bisa, ya Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Amin. Dan Engkau Tuhan lebih segalanya.
menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan ini, ada yang terlewat? Sudah beri tangan, yang di atas sudah dapat semua? Pelayan-pelayan? Di bawah semua sudah? Oh ya, ada mungkin saudara yang agak kesulitan buka? Bisa ya? Saudara bisa dengan kuku saudara dikorek gitu ya. Oke, sudah siap semua? Mari kita berdiri. Saya akan layani pelayan-pelayan dan kita nyanyikan refnya saja. Ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam, amin. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya, kita pegang roti dengan tangan yang terangkat tinggi di atas kepala kita. Roti berbicara dari tubuh Kristus. Melalui tubuh yang tidak bersalah dihancurkan di Golgota karena dia cinta saudara saya. Melalui penderitaannya yang sungguh-sungguh berat, dia menanggung segala dosa dan salah kita. Ditanggungnyalah segala kesalahanmu, kesalahanku. Dia lakukan itu di kayu salib. Sebab itu apapun masalah yang masih ada, percayalah kalau kita serahkan kepada Tuhan, Dia sanggup membersihkan hati kita. Dengarkan firman Allah. Kita saudara tetap dalam doa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Buka masker saudara. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terus tetap dalam doa saudaraku. Haleluya. Kita angkat cawan berkat. Kita diperhadapkan dengan pengorbanan darah Yesus. Darah yang suci, darah yang tidak berdosa, bersalah. Sudah tertumpah dari tubuhnya di Golgota untuk menguduskan saudara, menyelamatkan kita. Di dalam darahnya ada kesembuhan. Di dalam darahnya ada pengudusan. Di dalam darahnya ada pengampunan dosa. Di dalam darahnya dia membersihkan batinmu dan batinku. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah, haleluya. Haleluya. Saudara bersuara, katakan terima kasih. Berterima kasihlah saudaraku. Haleluya. Dia sudah menebus kita. Dia sudah mengampuni kita, menyelamatkan kita.
Mari kita bersyukur keluar dari hatimu yang terdalam. Katakan terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus, pengampunan-Mu atas kami Tuhan, pengampunan-Mu atas kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan glory. Hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, oh hallelujah, katakan hallelujah, pujiku, hallelujah, pujiku. Terima kasih Tuhan, Kau sudah layakkan kami bersekutu dalam perjamuan kudus. Kami percaya terjadi mujizat bagi kami, baik jemaat yang ada di rumah, yang ada di tempat ini. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan, yang lemah Engkau sudah kuatkan Tuhan, yang tertutup jalan Engkau sudah bukakan jalan. Jemaat-Mu menikmati mujizat dalam nama Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata akan firman-Mu. Roh-Mu hidupkan firman itu, dan firman itu menjadi gaya hidup kami, sehingga kami melangkah terus dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk sebelum saya serahkan. Tolong dikumpulkan dulu semua ya bekas-bekas cupnya. Kumpulkan supaya tidak berserakan. Dan saya ingin sampaikan saja hal yang penting tentang persembahan ibadah kita, baik yang di rumah perhatikan. Memang kita sudah mengarah ke pelayanan digital, dan ini sangat penting. Jadi kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, yaitu memberi persembahan melalui digital ya, atau dompet digital, dan itu melalui OVO, melalui GoPay, melalui link, melalui apa lagi ya. Pokoknya banyak ya yang saudara bisa bayar melalui handphone saudara. Nah, kita menjalani persembahan seperti biasa. Dan kalau saudara tergerak, saudaraku, nanti diberkati Tuhan. Ingat, kalau saudara ingin memberi, saudara bisa scan QR code-nya yang sudah ada di pengumuman. Atau kalau saudara turun dari tangga, saudara bisa foto itu. Dan saudara bisa memberikan persembahan melalui scan QR itu ya. Dan Tuhan berkati. Dan kalau saudara diberkati di luar minggu, ya saya ingin sampaikan juga saudara ingin berkati, jangan tunggu lama-lama ya. Silakan saudara scan QR code itu, mungkin hari Senin, hari apa saja, dan saudara mau memberkati keuangan gereja, silakan saudaraku ya. Baik yang di rumah, saudara pun juga harus memberikan persembahan karena Anda juga beribadah ya. Kita sama-sama beribadah. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Jadi saudara lihat baik-baik di pagar itu ada gede, besar. Ya kalau saudara mau lihat juga nanti persembahan, QR code-nya ada di sini. Saudara bisa coba dengan handphone saudara. Ya semua sudah serba digital. Dan satu lagi, jangan lupa saudara segera divaksin. Sudah divaksin semua? Sudah ya, puji Tuhan. Kemungkinan, ini analisa saya, kemungkinan besar ya. Karena kita tidak tahu bagaimana COVID ini dia akan hilang sampai kapan, tapi kelihatannya dia tetap ada di sekitar kita. Sampai akhirnya sekarang masuk pasar pun sudah dipersiapkan peduli lindungi ya.
scan peduli lindungi. Jadi masuk mall, masuk restoran, masuk apalagi masuk pasar ya, masuk ke supermarket, semua sudah pakai itu ya. Saya beberapa hari lalu waktu pergi ke Jogja, pas hari itu sudah diterapkan pakai peduli lindung. Ya. Siapa tahu nanti gereja pun akan seperti itu ya. Jadi kita sudah sehat semua, amin. Katakan kiri kanan, kalau belum divaksin cepat-cepat divaksin bilang. Ya, jangan takut ya. Ya, kita berdoa terus. Ya, ibadah bisa semakin banyak. Mungkin syaratnya boleh banyak, tapi harus sudah divaksin. Vaksin bukan obat, tapi memperkuat imun kita. Kalau toh kena, kita tidak terlalu takut. Seperti kalau yang belum divaksin. Ya, nggak enak kena corona, saudaraku ya, nggak enak. Tapi jangan takut. Firman Tuhan katakan ada Yesus perlindungan kita. Amin. Silakan. Mana Agus yuk. Ya, puji Tuhan, semua diberkati Tuhan pagi hari ini. Kita persiapkan persembahan kita. Ya, para pelayan boleh mempersiapkan kantong persembahan. Sama-sama kita angkat persembahan kita ke hadapan Tuhan. Bapakku dalam sorga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima sampai hari ini Tuhan. Atas pemeliharaan-Mu, Engkau masih memberkati kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami sampai hari ini. Dan kami tidak mengalami suatu kekurangan apapun Tuhan. Kami bawa persembahan ini kepadamu Tuhan. Biarlah lewat persembahan ini Tuhan, nama-Mu dimuliakan dan boleh menjangkau jiwa-jiwa datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Hosana, ku memuji Tuhan. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kata Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana bagi Tuhan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, oh sekali lagi, betapa baiknya Engkau, betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri.
Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Sekali lagi Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Ku yakin Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami katakan ku yakin. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu dari kebenaran firman-Mu Tuhan, kami boleh menjaga setiap hati kami, pikiran kami, agar hidup kami lebih berkenan lagi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa kami, permohonan kami, doa syafaat kami Tuhan. Kami memberkati bangsa dan negara kami pada siang hari ini Tuhan. Biar kiranya berkat yang daripada-Mu Tuhan itu boleh Engkau curahkan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Biar kiranya pemulihan yang daripada-Mu Tuhan terus Engkau alirkan atas bangsa dan negeri kami Tuhan. Engkau bersihkan bangsa kami dari setiap sakit penyakit, dari setiap virus yang ada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ada waktunya Tuhan memulihkan bangsa dan negeri kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus Engkau berkati para pemimpin yang ada Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden kami memberkati Bapak Presiden kami, berkati kesehatannya Tuhan, berkati kehidupannya Tuhan. Biar kiranya berkat yang daripada-Mu Tuhan, hikmat yang daripada-Mu Tuhan, Engkau alirkan atas para pemimpin bangsa dan negeri kami Tuhan. Sehingga negeri kami boleh kembali lagi mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati TNI Polri Tuhan, yang menjagai keamanan bangsa kami. Berkati dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tidak ada perpecahan di negeri kami. Tetapi damai sejahtera Allah itu boleh terjadi di atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pembangunan gereja kami Tuhan. Apapun yang menjadi keperluan kami, apapun yang menjadi keinginan kami, rencana kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami yakin dan percaya apapun yang kami perlukan, Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, memberkati pekerjaan kami, memberkati usaha kami, bahkan di dalam kami keluar masuk Tuhan, Engkau yang menjagai, melindungi kami, sehingga kami boleh aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin sedang sakit pada saat hari ini Tuhan. Kami ulurkan tangan-Mu Tuhan. Kami ulurkan tangan kami kepada-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Biar kuasa-Mu Tuhan bekerja menjamah mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kuasa kesembuhan itu boleh terjadi Tuhan. Dan mereka boleh mengalami keselamatan, mereka boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Kedangkan kedua belah tangan kita untuk kita terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya.
Berkat ini akan datang dan memberkati kita semua. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkati anak cucu mantumu, diberkatilah kesehatanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, Ajaib Tuhan. Oh, ajaib Kau Yesus, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudaraku.